Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, saya Ahmad Nurranam dengan NIM 131230075. Di sini saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif menurut Undang-Undang Pelecehan Seksual terhadap pria. Di sini saya akan menjelaskan. Ini menurut saya berpandangan bahwa tema Undang-Undang Pelecehan Seksual terhadap pria merupakan isu yang sangat penting dan sudah saatnya diangkat ke permukaan secara serius. Dalam hal masyarakat, kita pelecehan seksual seringkali dianggap hanya sepele dan berdampak bagi perempuan saja. Namun, bagi kaum pria itu sangat penting karena laki-laki juga dapat menjadi korban baik secara fisik, verbal maupun psikologis. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap tabu atau meremehkan ketika pria menjadi korban pelecehan seksual. Bahkan dalam beberapa kasus, korban laki-laki justru dijadikan bahan olok-olok, dianggap lemah atau tidak dianggap serius oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat sekitar. Hal ini memperburuk keadaan dan membuat korban enggan melapor. Maka dari itu, kita sebagai dari kaum pria, kita tidak berani untuk speak up dan berani berbicara terhadap penegak hukum. Saya sangat mendukung adanya undang-undang khusus atau pasal-pasal yang eksplisit dalam hukum nasional tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan adanya regulasi tersebut, negara menunjukkan komitmennya dalam menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negara secara adil dan setara. Selain itu, undang-undang ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi sosial untuk membuka mata masyarakat bahwa pelecehan seksual adalah bentuk kekerasan yang tidak bisa ditoleransi terhadap siapapun, baik perempuan maupun laki-laki, dan tidak membedakan secara gender. Undang-undang ini juga diharapkan bisa menjadi dasar untuk membangun sistem pelaporan, pemulihan, dan penegakan hukum yang berpihak kepada korban. Dengan pada seluruh teman-teman juga dari penasihat hukum juga mendorong tentang undang-undang pelecehan seksual terhadap pria agar tidak memandang pria ini dianggap sebagai kuat. Juga pria juga membutuhkan hukum yang setara dan adil, tidak memandang kelamin. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum yang setara untuk menjamin perlindungan hukum yang adil dan setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang jenis kelamin, termasuk laki-laki yang melakukan pelecehan seksual. Yang kedua, menghapus stigma dan diskriminasi gender untuk menghapus stigma sosial dan diskriminasi yang selama ini mengabaikan antara meremehkan laporan pelecehan seksual terhadap pria, serta mendorong pengakuan atas kemantraan laki-laki sebagai korban. Yang ketiga, menegaskan tanggung jawab negara untuk menegakkan peran dan tanggung jawab negara dalam mencegah, menindak dalam melakukan korban pelecehan seksual termasuk pria, sebagaimana diatur dalam prinsip hak asasi manusia. Pria juga mendapatkan hak keadilan yang setara seperti haknya perempuan, yang dimana perempuan mendapatkan hak apabila dilakukan secara pelecehan seksual terhadap laki-laki. Yang keempat, mendorong budaya dan kesadaran dan pencegahan untuk membangun budaya kesadaran, edukasi, dan pencegahan terhadap segala bentuk pelecehan seksual dalam masyarakat dengan menekankan bahwa pelecehan dapat menimpa siapa saja termasuk laki-laki. Yang kelima, memberikan mekanisme hukum yang jelas dan responsif untuk menyediakan mekanisme pelaporan, penyelidikan, dan pemulihan yang jelas, cepat, dan berpihak kepada korban laki-laki yang selama ini kerap terabaikan dalam proses penegakan hukum. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Reza Parsa dengan NIM 13122000101. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rancangan undang-undang yang sudah kelompok saya bikin, yaitu mengenai rancangan undang-undang tentang kesetaraan, keadilan untuk mendorong perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, kenapa rancangan undang-undang ini penting? Karena pelecehan seksual
ini bisa terjadi di mana saja, baik di kantor, sekolah, rumah, bahkan di media sosial sekalipun. Banyak korban laki-laki yang tidak berani bicara karena takut dihakimi. Mereka takut dibilang lemah, takut tidak dapat dipercaya. Meskipun hukum kita memang sudah ada yang mengatur, tetapi hukum kita saat ini itu belum cukup adil untuk melindungi semua orang secara merata. Undang-undang ini lahir dari keprihatinan mendalam, menimbang dari bahwa hukum kita saat ini belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang adil dan setara. Belum ada hukum yang menyeluruh, belum adanya jaminan pemulihan yang utuh, dan belum adanya mekanisme perlindungan yang memadai. Kedua, apa isi dari rancangan undang-undang ini? Rancangan undang-undang ini menjelaskan mengenai apa itu pelecehan seksual, baik yang dilakukan secara langsung, tidak langsung, lewat ucapan, tindakan, maupun media sosial. Rancangan undang-undang ini menyebutkan siapa saja yang disebut korban, saksi, siapa saja yang harus membantu korban, baik itu dari lembaga ataupun pendampingan. Dalam rancangan undang-undang ini, semua korban mendapatkan perlindungan tanpa membedakan dari jenis kelamin. Rancangan undang-undang ini adalah payung hukum untuk memberikan keadilan yang setara bagi setiap korban, baik laki-laki maupun perempuan. Rancangan undang-undang ini juga menegaskan bahwa siapapun yang mengalami pelecehan, baik secara fisik, non-fisik, verbal maupun non-verbal, baik lewat media sosial, berhak atas perlindungan hukum. Kemudian, rancangan undang-undang ini berpijak pada asas kemanusiaan, keadilan, kepastian hukum, kesejahteraan korban, dan partisipasi masyarakat. Rancangan undang-undang ini juga bertujuan untuk yang pertama itu memberi perlindungan hukum yang nyata untuk korban. Yang kedua, menjamin korban bisa sembuh secara fisik dan mental. Ketiga, mencegah pelecehan terjadi lagi di kemudian hari. Yang keempat, mengajak masyarakat untuk ikut peduli dan ikut bertindak. Kemudian, apa saja yang diatur dalam rancangan undang-undang ini? Yang pertama ada pencegahan yang meliputi edukasi publik ataupun penyuluhan. Yang kedua, penanganan korban yang meliputi mulai dari pelaporan, layanan hukum yang memadai, kesehatan yang mencukupi, dan pendampingan. Yang ketiga, adanya pemulihan korban yang meliputi bantuan fisik, psikis, sosial, hingga ekonomi. Kemudian, dalam penegakan hukum meliputi terhadap pelaku yang bersangkutan dengan mekanisme pembuktian yang berpihak pada korban. Kemudian dalam rancangan undang-undang ini juga mengatur apa saja jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama ada tindak pidana pelecehan verbal, tindak pidana pelecehan non-verbal, tindak pidana pelecehan fisik, tindak pidana pelecehan non-fisik, tindak pidana eksploitasi seksual, tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dan kontrasepsi, tindak pidana pelecehan via teknologi yang meliputi cyber harassment dan penyebaran konten tanpa izin. Kemudian pembuktiannya yaitu menempatkan keterangan korban sebagai alat bukti yang sah. Jejak digital pun menjadi bukti hukum yang kuat
dan persetujuan yang diberikan di bawah tekanan atau manipulasi. Kemudian, pelindungan untuk korban meliputi yang pertama ada layanan kesehatan dan psikolog, kedua kerahasiaan identitas, keempat ada pendampingan khusus, yang kelima adanya ganti rugi dan dukungan sosial dari masyarakat. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai rancangan undang-undang tentang kesetaraan keadilan untuk mendorong pelindungan hak hukum bagi korban pelecehan seksual, baik laki-laki maupun perempuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Malik Fad dengan NIM 13 12 300 171. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tindak pidana pelecehan seksual. Di sini kami mempunyai aturan atau tekanan terhadap pelaku atau korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap pria. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang kesetaraan keadilan untuk mendorong perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, undang-undang di atas adalah sebuah inisiatif penting yang bertujuan untuk menjamin kesetaraan, hak dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin, termasuk dalam hal perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Undang-undang ini muncul sebagai respon terhadap fenomena pelecehan seksual yang tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga oleh laki-laki. Dan keduanya berhak atas perlindungan hukum yang setara dan menyeluruh. Adanya undang-undang ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, terutama pada kelompok yang rentan atau tidak mendapatkan dukungan sistematik, yang selama ini menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan substansif. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban tindak pidana pelecehan seksual, menjamin pemulihan hak korban atas penderitaan fisik, psikis, ekonomi, dan sosial yang dialami, serta mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual melalui kebijakan program dan edukasi masyarakat. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dengan memberikan sanksi yang adil dan setimpal, memastikan partisipasi aktif masyarakat dan lembaga terkait dalam upaya penanganan dan pencegahan tindak pidana pelecehan seksual, dan mendorong kesetaraan gender serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup pengaturan dalam undang-undang ini sangat komprehensif, meliputi pencegahan tindak pidana pelecehan seksual melalui kebijakan program edukasi dan penyadaran masyarakat, penanganan korban tindak pidana pelecehan seksual termasuk pelaporan, layanan kesehatan, dan bantuan hukum, perlindungan hukum bagi korban, saksi, dan pihak terkait, pemulihan korban yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, penegakan hukum terhadap pelaku partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan, serta koordinasi dan peran lembaga negara, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dapat mendukung implementasi undang-undang ini. Undang-undang ini mendefinisikan pelecehan seksual secara luas setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindak kekerasan seksual lainnya yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikis, atau kerugian ekonomi dan sosial korban, baik yang dilakukan secara verbal, nonverbal, maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi. Unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual meliputi adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pelaku, adanya tindakan yang bersifat seksual tanpa persetujuan korban, menimbulkan dampak secara psikis, fisik, ekonomi, dan sosial pada korban, serta dilakukan dalam relasi kuasa, posisi dominan, atau situasi yang melemahkan posisi korban. Penting dicatat bahwa persetujuan yang diberikan korban di bawah tekanan, ancaman, manipulasi, atau dalam kondisi tidak sadar tidak dianggap sebagai persetujuan yang sah. Dalam proses pembuktian, keterangan korban dapat dijadikan alat bukti utama yang sah
dan harus dipertimbangkan hakim secara serius. Selama proses hukum, korban berhak mendapatkan pengakuan dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh, layanan kesehatan fisik dan mental, jaminan kerahasiaan, identitas dan keamanan, perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, pendampingan, serta kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Hak-hak ini wajib dipenuhi oleh negara melalui lembaga yang berwenang dan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Fikransyah dengan NIM 13122000047. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang kesetaraan keadilan untuk mendorong perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuannya dibuatnya undang-undang ini sebagai bukti nyata komitmen negara dalam melindungi setiap warga negaranya dari ancaman dan penderitaan akibat pelecehan seksual yang telah terjadi. Tujuannya yaitu sebagai berikut: menjamin perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh bagi setiap korban pelecehan seksual, baik laki-laki maupun perempuan, karena kejahatan seksual dapat menimpa siapa saja dan setiap korban berhak mendapatkan keadilan tanpa takut, malu ataupun diabaikan. Membangun rasa aman di tengah masyarakat dengan memberikan pesan yang tegas bahwa negara tidak mentoleransi pelecehan seksual dalam bentuk apapun, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat fasilitas umum, maupun di ruang digital. Mendorong perubahan budaya hukum dan sosial dari yang selama ini cenderung menyalahkan korban menjadi budaya yang melindungi, mendengar, dan memulihkan korban dengan rasa empati dan keadilan. Memberikan keberanian bagi korban untuk bersuara dan mencari keadilan dengan menciptakan sistem pelaporan dan penanganan yang ramah, cepat, dan berpihak pada korban tanpa diskriminasi dan tanpa hambatan birokrasi yang menakutkan. Kemudian, mencegah pelecehan seksual sejak dini melalui pendidikan, regulasi yang ketat, serta pengawasan yang lebih kuat, agar generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang saling menghormati dan menghargai batas pribadi satu sama lain. Menghapus stigma bahwa hanya perempuan yang menjadi korban, karena laki-laki pun dapat menjadi korban, dan negara hadir untuk memberikan perlindungan yang setara dan adil bagi semua. Membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum bahwa negara benar-benar peduli terhadap keselamatan dan martabat setiap individu, serta siap memberikan sanksi tegas kepada pelaku tanpa pandang bulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Melantika Masita Mali dengan NIM 13122000088. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai rancangan undang-undang yang kelompok kami buat. Dalam era yang terus berkembang secara sosial dan teknologi, permasalahan pelecehan seksual masih menjadi isu yang kompleks dan serius di tengah masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual tidak memandang jenis kelamin, usia maupun status korban. Baik perempuan maupun laki-laki dapat menjadi korban. Dan sayangnya, belum seluruh korban memperoleh perlindungan hukum yang layak dan adil dari negara ini. Rancangan undang-undang yang kelompok kami buat yaitu dengan judul Kesetaraan Keadilan untuk mendorong perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual. Rancangan undang-undang ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan hukum yang bersifat komprehensif, inklusif, dan berkeadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Saat ini, regulasi yang berkaitan dengan kekerasan maupun pelecehan seksual masih bersifat fragmentatif dan belum menyentuh seluruh dimensi yang dibutuhkan korban, terutama terkait aspek pemulihan, pendampingan, perlindungan berkelanjutan, serta penegakan hukum yang adil. Rancangan undang-undang ini menawarkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari aspek preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Rancangan undang-undang ini dirancang
berdasarkan sejumlah asas utama. Yang pertama, asas kemanusiaan yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia. Yang kedua, asas keadilan, yaitu menjamin perlakuan tanpa diskriminatif bagi seluruh korban. Yang ketiga, asas kepastian hukum, yaitu demi proses hukum yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, asas kesejahteraan korban, yaitu yang menekankan pada pentingnya pemulihan secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu asas partisipatif masyarakat, yaitu asas yang mendorong keterlibatan aktif publik dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus. Rancangan undang-undang ini memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai pelecehan seksual yang mencakup tindakan verbal, nonverbal, fisik, hingga pelecehan melalui media digital. Selain itu, rancangan undang-undang ini juga mengatur yang pertama, jenis-jenis tindak pidana pelecehan seksual secara rinci. Yang kedua, unsur subjektif dan objektif yang dapat digunakan dalam proses pembuktian. Selanjutnya itu hak-hak korban untuk memperoleh layanan kesehatan, perlindungan hukum, kompensasi maupun pemulihan. Selanjutnya ada peran negara dan masyarakat dalam proses pendampingan, pencegahan, dan penanganan kasus. Hal ini patut digarisbawahi. Rancangan undang-undang ini menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan korban dalam kondisi tidak sadar, tertekan, atau di bawah manipulasi tidak dapat dianggap sah menurut hukum. Ini merupakan bentuk perlindungan progresif terhadap korban yang kerap kali tidak memiliki kekuatan untuk menolak dalam situasi yang timpang secara relasi kuasa. Selanjutnya, dampak positif yang diharapkan dari rancangan undang-undang ini yaitu pengundangan dan implementasi rancangan undang-undang ini akan memberikan dampak positif yang signifikan, antara lain yang pertama, menjamin keadilan bagi korban. Jadi melalui rancangan undang-undang ini proses hukumnya bisa lebih berpihak kepada korban. Selanjutnya, mendorong keberanian masyarakat untuk berani melapor. Jadi dengan undang-undang ini, rancangan undang-undang ini, masyarakat jadi mempunyai keberanian dan tidak takut akan stigma atau kriminalisasi yang akan didapat. Selanjutnya, memberikan edukasi dan pencegahan secara sistemik atau melalui peran lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Selanjutnya, membentuk sistem perlindungan dan pendampingan korban yang kuat dan terintegritas. Jadi rancangan undang-undang ini memberikan ruang bagi partisipasi aktif dari lembaga layanan berbasis masyarakat, organisasi profesi, dan komunitas dalam upaya mewujudkan ekosistem perlindungan yang kolaboratif. Jadi melalui rancangan undang-undang ini diharapkan negara menunjukkan komitmen untuk menjamin keadilan substantif bagi warganya tanpa terkecuali. Namun, keberhasilan rancangan undang-undang ini tidak hanya bergantung pada proses legislasinya saja, melainkan juga pada dukungan masyarakat sipil, akademisi, media, dan semua pihak yang peduli pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Sudah saatnya Indonesia memiliki payung hukum yang tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mengobati luka sosial dan psikologis korban dengan pendekatan yang adil dan bermanfaat. Terima kasih.